UTS, Operasi Sistem dan Learning Pyramid. Pembahasan sistem operasi, memori manajemen, persission, algoritma, dan learning machine. Satu, pengantar sistem operasi. Sistem operasi itu adalah suatu perangkat lunak yang mengatur semua aktivitas di komputer. Kalau diibaratkan seperti sistem operasi itu manajer, mengatur hubungan antara pengguna dan perangkat keras. Tanpa sistem operasi, kita tidak akan bisa memakai komputer dengan baik dan lancar, dikarenakan sistem operasi itu seperti otaknya. Memori manajemen. Memori manajemen adalah proses bagaimana sistem operasi mengatur penggunaan memori untuk setiap program yang dijalankan. Butuh ruang di memori dan tugas sistem operasi adalah memastikan pembagian itu adil, efisien, sekaligus sistem operasi bakal atur mana yang aktif, mana yang disimpan sementara di memori virtual. Partition adalah pembagian ruang di hard disk menjadi beberapa bagian terpisah. Tujuannya adalah sistem lebih rapih dan efisien. Misalkan satu partisi khusus sistem operasi, satu untuk data pribadi, dan lainnya untuk backup. Dengan pembangunan seperti ini, jika terjadi sistem error, partisi lain akan tetap aman. 4. Algoritma dan sistem operasi. Dalam sistem operasi, algoritma digunakan untuk mengatur berbagai proses. Ada algoritma penjadwalan CPU seperti FCFS, SJF, dan round robin. Ada juga algoritma manajemen memori seperti IFO, LRU untuk menentukan data mana yang disimpan atau dikeluarkan dari memori. 5. Fungsi sistem operasi. Beberapa fungsi sistem operasi antara lain adalah mengatur perangkat keras dan perangkat lunak, mengelola memori dan penyimpanan data, menyediakan antarmuka dan penggunaan antara sistem, mengatur proses dan multitasking, menjaga keamanan sistem dan data pengguna. 6. Learning Pyramid. Learning Pyramid atau piramida pembelajaran menunjukkan beberapa efektif metode belajar seseorang. Semakin ke bawah piramida, tingkat pemahaman dan daya ingat semakin tinggi. Model ini dibuat oleh National Training Laboratory di Amerika Serikat untuk menunjukkan cara belajar yang paling efektif. 7. Tingkat pembelajaran dan learning pyramid. Dari atas ke bawah. 1. Membaca, hanya 10% daya ingat. 2. Mendengarkan sekitar 10%. 3. Melihat sekitar 30%. 4. Melihat dan mendengar sekitar 50%. 5. Diskusi sekitar 70%. 6. Praktik langsung 80 hingga 90%. 7. Mengajarkan ke orang lain sekitar 90% ke atas. 8. Makna dan kesimpulan learning pyramid. Dari model ini kita tahu kalau belajar paling efektif itu dengan cara semakin kita terlibat dalam proses pembelajaran, semakin kuat pemahaman kita. Jadi jangan cuma baca buku atau dengar, tapi juga diskusi, praktik, dan ajarkan kembali ke orang lain. Itulah cara terbaik untuk benar-benar paham. Terima kasih.